Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Utami, NIM 0701233138 dari kelas Ilmu Komputer 2 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Ibu Sriani MKom. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai memori pada komputer. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, saya akan sedikit membahas apa itu Arsikom. Baik, arsitektur komputer adalah desain konseptual dari sistem komputer yang berfokus pada aspek yang terlihat oleh pemrogram. Ini mencakup hal-hal seperti instruksi, format data, mode pengalamatan, serta bagaimana sistem menangani input atau output. Arsitektur berperan penting dalam menentukan bagaimana program dijalankan oleh perangkat keras. Sedangkan organisasi komputer mengacu pada implementasi fisik dari arsitektur yang telah dirancang. Ini berkaitan dengan bagaimana komponen-komponen seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit, Register, Control Unit, Memori, dan Sistem Bus terhubung dan bekerja sama. Organisasi menentukan kinerja sebenarnya dari sebuah sistem komputer, termasuk kecepatan pemrosesan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Arsitektur dan organisasi komputer seringkali dibahas bersamaan, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Arsitektur berfokus pada desain logis dan konsep sistem, sedangkan organisasi lebih ke arah struktur dan teknis perangkat keras. Arsitektur dapat dianggap sebagai apa yang dilakukan komputer, sementara organisasi adalah bagaimana hal itu dilakukan oleh komputer. Itu dia sedikit mengenai Arsikom. Sekarang saya lanjutkan dengan masuk mengenai memori yang merupakan bagian dari organisasi komputer tadi. Jadi di zaman yang semakin berkembang ini, keperluan masyarakat pun turut meningkat. Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat dengan mudah bisa mengakses apapun dari internet. Komputer merupakan salah satu sarana yang menunjang dalam menggali informasi ataupun melakukan aktivitas lainnya. Komputer memiliki banyak fitur canggih sehingga tidak heran jika harga yang ditawarkan pun cukup mahal. Adapun salah satu komponen komputer yaitu memori, menjadi salah satu yang sangat penting dan menjadi komponen utama pada komputer tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, memori pada komputer sangat penting karena menjadi komponen utama pada komputer. Memori bisa digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer. Lantas, apa itu memori? Memori merupakan suatu komponen yang digunakan untuk menyimpan atau mengingat. Memori menjadi bagian dari komputer yang menjadi tempat program-program dan data-data disimpan. Memori menjadi tempat penyimpanan dan pusat operasi pada sistem komputer modern. Jadi fungsi utamanya itu adalah sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Fungsi utama lainnya yaitu dalam keamanan komputer, yaitu yang melibatkan penyimpanan dan pemrosesan data relevan dengan keamanan sistem. Selanjutnya adalah jenis-jenis memori. Memori dibagi menjadi dua tipe, yaitu volatile dan non-volatile. Memori volatile itu artinya data yang disimpan akan hilang atau menguap jika catur daya dimatikan, yang termasuk tipe ini adalah RAM. Yang kedua itu non-volatile, sebaliknya dari memori non-volatile ini artinya data yang disimpan itu tidak mudah menguap atau hilang, walaupun catur dayanya dimatikan. Contoh dari memori ini adalah ROM atau Read Only Memory. Nah, RAM atau Random Access Memory. RAM ini dia termasuk pada tipe volatile tadi ya, dimana RAM ini merupakan memori yang hanya bersifat sementara. RAM diukur dengan satuan megabyte atau gigabyte, kemudian RAM berisi data aplikasi yang sedang dioperasikan dan bersifat hanya sementara. Apabila perangkat dimatikan, maka data tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kemudian berdasarkan cara kerja dari RAM ini, RAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu Dynamic RAM dan Static RAM. Dynamic RAM ini adalah jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung dalamnya harus disegerakan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Kemudian Static RAM. Static RAM adalah perangkat digital yang menggunakan elemen logika yang sama yang digunakan dalam prosesor. Dalam static RAM ini, nilai-nilai biner disimpan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop tradisional.
Statis RAM akan menyimpan datanya sementara atau selama daya dipasok ke sana dan digunakan untuk kebutuhan kapasitas memori yang relatif kecil. Kemudian dynamic RAM ini terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Kemudian static RAM terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. Nah, ini dia bentuk fisik dari RAM ya. Yang kiri itu biasanya yang dipakai kalau di PC atau komputer, dan yang di sebelah kanan itu biasanya yang dipakai di laptop. Lanjut ke ROM atau read only memory. ROM ini termasuk pada tipe non-volatile, yang dimana merupakan tipe memori yang hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis. Dalam menyimpan dan menjaga keutuhan data, ROM tidak memerlukan listrik dalam penggunaannya. ROM pun bersifat permanen, sehingga ketika kartu dilepas, data yang ada itu akan tetap aman dan tidak akan hilang. Nah, ini dia bentuk fisik dari ROM. Kemudian RAM dan ROM ini termasuk pada memori utama. Selain itu dikenal juga istilah memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang diakses secara langsung oleh prosesor. Bentuk yang disimpan oleh memori internal berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah menghimpun data dari peranti sampai data dikirimkan ke arithmetic and logic unit untuk diproses, dan menghimpun data hasil proses ALU tadi sebelum dikirimkan ke peranti. Lanjut ke memori eksternal, yang dimana memori eksternal ini adalah memori yang tidak berhubungan langsung dengan motherboard. Memori eksternal berfungsi menyimpan data dalam media fisik yang berbentuk piringan atau cakram. Baik, sekian pembahasan singkat saya mengenai memori. Dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, yaitu yang pertama, memori adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi menyimpan data dan program. Jadi, tanpa memori, komputer tidak bisa menjalankan program atau menyimpan informasi. Memori bekerja bersama prosesor dalam mengelola data. Yang kedua, terdiri dari 2 jenis utama, yaitu volatile seperti RAM dan non-volatile seperti ROM. Volatile berarti data akan hilang saat daya dimatikan, sedangkan non-volatile menyimpan data secara permanen bahkan tanpa listrik. Yang terakhir, memori juga dibedakan menjadi internal, yaitu yang langsung diakses prosesor, dan eksternal, yaitu yang penyimpanan tambahan seperti hard disk. Memori internal itu seperti RAM dan ROM bekerja langsung dengan CPU, sedangkan memori eksternal digunakan untuk menyimpan file dan data pengguna. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.